Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini nama saya Sabila Putri Fauzana. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT UAS ID kesehatan saya. Lanjut saja ya. Di sini yang pertama yaitu ada kesehatan lingkungan. Dalam perspektif Islam, kesehatan lingkungan ditekankan sebagai bagian integral dari agama dan kewajiban umat muslim untuk menjaga dan melestarikan lingkungan alam. Konsep ini didasarkan pada prinsip-prinsip Islam yang mengajarkan kesadaran dan tanggung jawab terhadap alam semesta sebagai ciptaan Allah. Oleh karena itu, umat muslim diharapkan untuk menjadi pelindung lingkungan dan menjaga keseimbangan alam semesta sebagai bagian dari komitmen agama mereka. Kesehatan lingkungan dalam perspektif Islam merujuk pada upaya untuk menjaga dan memelihara keseimbangan dan kebersihan lingkungan alam sesuai dengan ajaran agama Islam. Islam menekankan pentingnya menjaga lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab manusia sebagai khalifah atau pengelola di bumi. Selanjutnya yaitu ada kesehatan jiwa. Dalam perspektif Islam, kesehatan jiwa adalah kesadaran, keselarasan, dan kestabilan mental, emosional, dan spiritual seseorang. Kesehatan jiwa dalam Islam berhubungan dengan keadaan yang menghasilkan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, dan hubungan baik dengan Allah, diri sendiri, dan orang lain. Menjaga kesehatan jiwa berarti melibatkan ibadah yang konsisten, berzikir, menjaga hubungan yang baik dengan Allah dan sesama manusia, serta mengembangkan akhlak yang baik. Mengandalkan Allah, beribadah, berbuat baik kepada sesama, dan senantiasa berpikiran positif adalah langkah-langkah penting dalam menjaga kesehatan jiwa menurut ajaran agama Islam. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh jasad. Dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh jasad. Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya yaitu determinan kesehatan. Determinan kesehatan merujuk pada faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan seseorang secara menyeluruh, baik secara fisik, mental, maupun spiritual. Islam mengajarkan pentingnya menjaga kesehatan dan memberikan petunjuk mengenai faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dalam perspektif Islam, determinan kesehatan melibatkan berbagai aspek seperti gizi, pola hidup sehat, kebersihan, dan menjaga keseimbangan dalam segala hal. Islam mendorong umatnya untuk menjaga kesehatan secara menyeluruh dan menghindari perilaku yang berlebihan atau merugikan. Semakin dalam keimanan seseorang, semakin tinggi ibadah seseorang, maka berpengaruh secara signifikan terhadap kesehatan jiwa dan ketenangan jasad. Selanjutnya yaitu kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi merujuk pada kondisi fisik, mental, dan sosial yang memungkinkan individu untuk memiliki sistem reproduksi yang berfungsi dengan baik dan mampu mencapai reproduksi yang sehat dan aman. Kesehatan reproduksi melibatkan berbagai aspek, termasuk akses terhadap pelayanan kesehatan reproduksi yang komprehensif, informasi terhadap kesehatan reproduksi, hak-hak reproduksi, serta pencegahan dan pengobatan masalah reproduksi. Dalam perspektif Islam, kesehatan reproduksi juga menjadi hal yang penting dan ditekankan. Islam mengajarkan bahwa tubuh adalah amanah dari Allah dan harus dijaga dan dihormati. Hal ini mencakup berbagai aspek yang saling terkait, termasuk perkawinan, keluarga berencana, pelayanan kesehatan reproduksi, dan perlindungan terhadap ibu dan anak. Islam mendorong individu untuk menjaga kesehatan reproduksi mereka dengan bijak, bijaksana, dan bertanggung jawab, serta menghormati tubuh sebagai karunia dari Allah. Selanjutnya yaitu menanggulangi wabah LGBT. Dalam pandangan Islam, homoseksualitas dianggap sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tuntunan agama. Islam menekankan pentingnya mematuhi hukum-hukum Allah dan menjaga ketertiban sosial berdasarkan prinsip-prinsip agama. Cara Islam dalam mengatasi homoseksualitas berfokus pada pengenalan dan penguatan nilai-nilai agama, pencegahan dan penanganan akar masalah, termasuk aspek sosial dan psikologis. Untuk mencegah, Islam mengajarkan pentingnya pengendalian diri dalam menghadapi dorongan dan keinginan yang bertentangan dengan ajaran agama. Islam mendorong umatnya untuk mengendalikan dorongan seksual dan menahan diri dari perbuatan yang diharamkan.
Selanjutnya yaitu ada pelayanan kesehatan alami. Pelayanan kesehatan Islami merujuk pada pendekatan dalam pelayanan kesehatan yang didasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam. Pelayanan kesehatan Islami bertujuan untuk menyediakan perawatan medis yang memperhatikan aspek fisik, mental, dan spiritual pasien dengan mempertimbangkan nilai-nilai etika Islam dan pedoman agama dalam praktik medis. Beberapa contohnya antara lain ialah penggunaan pengetahuan medis secara Islami, berperilaku secara Islami dalam menangani pasien, penyediaan lingkungan Islami, pengintegrasian ruqyah dan doa, serta pelibatan pendidikan Islam dalam penyuluhan kesehatan. Yang terakhir yaitu ada Islamisasi masyarakat. Islamisasi masyarakat merujuk pada upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai ajaran dan prinsip-prinsip Islam dalam masyarakat dan praktik kesehatan. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa praktik dan pemahaman kesehatan yang dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan tuntunan Islam, sehingga dapat memberikan manfaat yang holistik dan sesuai dengan ajaran agama. Islamisasi masyarakat dalam konteks kesehatan melibatkan beberapa aspek, antara lain yaitu pendidikan kesehatan Islami, etika dan moralitas dalam praktik kesehatan, yaitu mencakup menghormati privasi pasien, menjunjung tinggi etika profesionalisme, dan memberikan perawatan yang bermartabat, serta penggunaan alternatif terapi Islami, serta kesadaran spiritual dan mental. Penerapannya dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti penyuluhan dan pendidikan kepada masyarakat mengenai kesehatan berdasarkan prinsip-prinsip Islam, pelibatan para ulama atau cendekiawan Islam dalam mengembangkan pedoman kesehatan yang Islami, menggabungkan praktik-praktik tradisional dan alternatif dalam pengobatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, memastikan bahwa fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan klinik menyediakan lingkungan yang Islami dan memperhatikan kebutuhan spiritual pasien. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.